mengusung kader sendiri. Nah, pada rapat kemarin kita sudah putuskan bahwasanya kita akan mengusung Muhammad Sohibul Iman. Memutuskan mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon gubernur dan Bapak Muhammad Sohibul Iman sebagai bakal calon wakil gubernur. Siap berjuang memenangkannya? Allahu Akbar! Merdeka! Bagaimana dengan Saudara Kaisang? Tentunya pasti akan dipertimbangkan PSD juga hari ini terbuka untuk mendukung Pak Anies juga. Nah, jadi sangat cair pada tanggal 23 itu begitu diumumkan oleh juru bicara PKS, relawan juga syok juga. Relawan itu banyak yang gundah gelana, mengancam. Tapi saya mengatakan sabar. Mereka tentunya berpikir ulang, itu wajar aja, Mas. Terima apa tidak kan itu lain kedua lagi kan, masalah kedua. Tapi mereka paling tidak sudah berani mengajukan. Kalau soal PKS saya yakin, kalau Pak Sohibul itu belum, karena masih ada tarik-menarik 4 partai. Seperti itu, nego partai. Jegal-menjegal itu wajar saja ya. Sekarang tidak kepikiran juga mungkin teman-teman PKB jadi marah atau ngambek. Legonya PKS mendukung Caimin harus dihargai juga bagaimana besarnya PKS dan bagaimana mendukung PKB tanpa pamrih. Jasa PKS pun mendorong Caimin itu luar biasa sekali 2024 itu. Kalau seandainya Pak Ridwan Kamil nggak jadi ke Jakarta, artinya kan lawannya Pak Anies ini kita nggak lihat yang kuat. Apakah Persija mau menerima Persib untuk masuk? Kalau seandainya Ahok itu ditarungkan di Medan, Sumatera Utara, maka siapa lagi lawannya Pak Anies? Hampir nggak ada kan? Kalau nanti seandainya tidak yang kuat, bisa saja semua partai ke Pak Anies. Bisa nanti jadi lawan kotak kosong. Oke, ketemu lagi di Newsmaker, obrolan hangat one on one bersama saya Surya Perkasa. Pekan ini panggung politik Jakarta diwarnai kejutan besar beruntun. Hari Minggu 23 Juni PKS mengumumkan nama Sohibul Iman sebagai calon gubernur Jakarta. Tak ada nama Anies Baswedan, seperti yang sering dikatakan petinggi PKS. Namun hanya dalam waktu 2 hari, keputusan PKS berubah lagi. Di hari Selasa 25 Juni, Presiden PKS mengumumkan mengusung duet Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta di Pilkada serentak nanti. Manuver sangat cerdas PKS sebagai pemenang Pileg Jakarta 2024 ini membuat peta koalisi Pilkada Jakarta semakin dinamis. Apapun, Jakarta masih ibu kota negara. Jakarta tetap menjadi jendela besar politik nasional dan inilah Pilkada rasa Pilpres. Pertanyaan utama adalah, benarkah Anies sudah pasti mendapat tiket maju di Pilkada Jakarta? Apa rencana-rencana Anies selanjutnya? Langsung saja kita cek jawabannya pada tokoh kita pekan ini yang telah terhubung melalui Zoom, Koordinator Relawan Anies, Iwan Tarigan. Selamat sore, Pak Iwan. Terima kasih atas waktunya, Pak. Mas Surya, terima kasih atas undangannya. Iya, baik. Pak Iwan, gini kita bakalan ngobrol banyak seputar dinamika politik di Pilkada Ibu Kota nih, Pak. Ini kan PKS berganti, apa istilahnya, haluannya berubah tiba-tiba dalam waktu 2 hari. Nah, Pak Iwan, PKS sempat mengumumkan kan mencalonkan mantan Presiden PKS Sohibul Iman yang sekarang ini Wakil Ketua Dewan Syuro ya, sebagai calon gubernur Jakarta. 2 hari kemudian berubah drastis nih, mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai wakilnya. Secara umum, apa sih reaksi Anies dan reaksi Pak Tarigan sendiri atas perubahan cepat PKS ini? Ya, memang pada tanggal 23 itu begitu diumumkan oleh juru bicara PKS, relawan juga syok juga semuanya. Ya, karena merasa kita ini sudah lama sekali sama dan kayak tidak mungkin PKS meninggalkan Pak Anies. Itu pikiran. Tetapi kan kita harus menerima realitas politik juga. Ya, juga saya menenangkan relawan juga. Saya juga WA langsung teman-teman PKS yang juga dulu kan. Nah, teman-teman PKS juga belum jawab karena mungkin mereka ada sesuatu yang harus disimpan. Ya. Tapi ada juga informasi yang saya dapatkan, itu kan baru dari juru bicara. Tidak mungkin hal yang sepenting ini, ya,
ini diumumkan oleh juru bicara, pasti oleh Presiden PKS. Seperti itu. Nah, tetapi karena kita rasanya ya tidak ada sesuatu yang membuat PKS pergi dari Pak Anies atau paling nggak berhadapan-hadapan. Karena risikonya kan terlalu tinggi buat PKS maupun pada kita. Saya bisa melihat PKS itu seperti apa ya. Jadi dari luar itu sebenarnya PKS itu dilihat masyarakat umum seperti saya juga sebelumnya, ya sebelum bergabung bekerja sama dengan PKS. Pak Anies itu adalah PKS, PKS itu adalah Pak Anies. Jadi sebenarnya kalau PKS pun meninggalkan Pak Anies itu terlalu berisiko. Waktu itu kita sayang juga teman kita ini kok pergi. Karena 45 juta pendukung Pak Anies seluruh Indonesia itu kan sangat kekuatan besar. Ya, apalagi ini kan pilkada serentak, ya. Jadi relawan itu banyak yang gundah gelana gitu. Malah banyak juga keluar kata-kata ya sedikit mengancam, tapi saya mengatakan sabar. Ya, waktu masih 2 bulan lagi. Apapun bisa terjadi. Ya, tapi kita nggak perlu gundahnya terlalu lama ya. Hanya 2 hari akhirnya doa kita terkabul, teman baik kita akhirnya kembali lagi ke pangkuan Ibu Pertiwi. Tapi Pak Iwan, ini sebenarnya Pak Anies sendiri sebenarnya sudah diberitahu sebelum oleh PKS tentang bakal jadi calon gubernur. Apakah wagubnya dari PKS sudah ada obrolan sebelumnya atau bagaimana Pak sebelumnya? Kalau biasanya, kalau di politik hal-hal begini pasti sudah dikomunikasikan. Ya, hanya saja karena Pak Anies posisinya sedang di Eropa, tidak bisa datang. Biasanya kan pasti kalau deklarasi itu sehari sebelum setelahnya minimal itu datang. Atau kita mengingat 2024, 23 ketika Nasdem mendeklarasikan Pak Anies langsung ada di kantor Nasdem kan. Harusnya sepenting ini juga Pak Anies ada di PKS, tetapi karena posisi Pak Anies sedang di Eropa, jadi tidak bisa datang ke situ. Tapi saya yakin itu pasti sudah dikomunikasikan dengan Pak Anies. Karena kita itu sangat lama, waktu Pilpres kemarin kan kita lama sekali bersama. Bukan hanya 3 bulan ya, tapi berapa tahun gitu. Jadi itu sangat membuat kita itu bukan sebagai teman politik lagi, tapi sudah seperti saudara gitu. Seperti itu Mas Surya. Jadi saya rasa mungkin sekali, pastilah itu sudah dikomunikasikan dengan Pak Anies. Iya Pak, ini kan menurut Pak Sohibul Iman, Pak Anies baru akan menemui Presiden PKS Ahmad Saiku soal pencalonan Gubernur Jakarta, katanya seperti itu. Apakah mungkin akan ada nego ulang soal calon wakil gubernur, terutama soal nama-nama yang sudah bermunculan ya Pak ya, yang di luar PKS, agar koalisi bertambah, ini kan untuk kepentingan untuk suara ya. Itu ada kemungkinan seperti itu nggak Pak, kalau Pak Tarigan, Pak Iwan melihat? Sangat terbuka hari ini juga, ya kita harus melihat dari pertama ya. DPW PKB ketika deklarasi Pak Anies, maaf, Pak Anies itu dipasangkan dengan Kaesang. Ya, kami umpamanya kalau kita punya partai, kami mengajukan Pak Anies wakilnya ini. Kan itu haknya partai kan. Kemudian PKS kami mengajukan Pak Anies, wakilnya Pak Sohibul. Ya kan? Nanti Nasdem juga pasti seperti itu kan, karena mereka berkepentingan wakilnya itu menjadi perwakilan partainya juga kan, wakil dari gubernur itu. Nasdem pun pasti nanti kemungkinan besar seperti itu. Pak Anies kami calonkan dengan wakilnya siapa. Begitu juga PDIP, saya yakin seperti itu juga nanti ujungnya. Nanti setelah itu ketua partai itu akan berembuk, biasanya seperti itu, akan melihat elektabilitas, ya kemudian kemampuan untuk membantu pemenangan, kecocokan dengan calon, kan seperti itu. Variabelnya biasanya seperti itu. Nah, kalau sudah cocok, ya baru dipasangkan. Mudah-mudahan sampai nanti setelah koalisi terbentuk, keputusannya wakilnya, semuanya berjalan dengan baik. Seperti itu Mas Surya. Itu harapan kita relawan, supaya kita semakin punya teman lagi untuk bergerak, lebih maksimal lagi memenangkan Pak Anies di Pilkada DKJ 2024 ini. Begitu Mas Surya.
Pak Iwan, ini menarik. Pak Iwan sempat sebut tadi relawan pengennya. Nah, ada nama-nama nggak yang sebenarnya dipengenkan sama relawan untuk bersama Pak Anies maju di Pilkada DKI ini, Pak, sebenarnya? Ya tentunya kalau relawan pasti mendukung Pak Anies. Namanya aja relawan Anies ya, bukan relawan wakil sebenarnya. Yang penting itu beliau bisa membantu Pak Anies menang, bisa membantu nanti di pekerjaan Pak Anies. Artinya punya kapasitas, bukan yang baru tiba-tiba naik, kemudian tidak punya pengalaman, mewakili. Nanti Pak Anies juga repot kan, seperti itu. Karena ini kan mengurusin Jakarta, yang luar biasa APBD-nya aja sangat besar. Banyak hal lah Mas Surya ya. Jadi tentunya wakilnya pun harusnya punya kapasitas selevel ya paling tidak menteri. Ya, itu paling tidak seperti itu. Ini Pak Iwan, ini sebenarnya kalau yang manuver-manuver politik yang partai-partai yang sudah terlihat belakangan ini untuk di Pilkada DKI ini, terutama yang terkait dengan Pak Anies juga, dukungan ke Pak Anies, kemudian ada perubahan-perubahan yang seperti terjadi di PKS ini, sebenarnya kira-kira ada manuver apa sih yang dilakukan PKS ini, Pak? Karena kan perubahannya ini cepat sekali nih, kan banyak yang kaget juga kan. Kalau relawan sendiri melihatnya seperti apa, Pak? Ya kalau kita ini kan kebetulan relawan ini kan juga rata-rata politisi juga. Jadi sangat paham juga bahwa ada keinginan juga PKS itu wajar-wajar saja. Mereka itu kan pemenang DKI dan hampir tidak pernah calon mereka bagi kandidat utama. Ya, tentunya ada dan mereka itu partai kader, masa kadernya nggak pernah maju? Ya pengen juga dong. Tetapi kan realistisnya ada juga gitu. Ketika dites, apakah positif? Ya kan? Ya tentunya PKS juga coba ya nggak. Apakah positif penerimaan masyarakat? Kalau memang positif ya terus dimajukan. Kalau tidak ya pasti dibaca juga itu kan daripada nanti membahayakan partai sendiri. Itu juga sangat berisiko. Biasanya seperti itu partai Mas. Jadi wajar sekali PKS kemarin mencoba itu memajukan kadernya untuk menjadi calon gubernur. Itu sangat wajar karena mereka pemenang 18 kursi, tinggal 4 lagi. Mereka sudah bisa memajukan. Tapi kan mereka harus berhitung juga elektabilitasnya bagaimana, teman partainya bagaimana. Partai itu kan naturalnya kan nggak mau kalah. Kalau kalah ngapain maju kan begitulah. Ya, jadi diusahakan mungkinnya untuk menang. Begitu Mas Surya. Nih Pak Iwan, kan ada isu-isu yang bilang bahwa perubahan PKS ini seperti ada tekanan gitu loh. Nah ini kalau dari informasi yang Pak Iwan punya sendiri, sebenarnya perubahan PKS ini murni tanpa tekanan dari manapun, atau justru berubah karena ada tekanan Anies Baswedan yang menurut survei hampir pasti menang di Pilkada DKI Jakarta. Itu menurut Pak Iwan melihatnya bagaimana sih? Ya itu memang tekanan yang bukan kasar ya, soft selling sebenarnya itu. Melihat kalau memang Pak Anies ini bakal menang juga lawan umpamanya calon dari mereka, tentunya berpikir ulang itu wajar aja Mas. Yang penting itu jangan tekanan yang dipaksakan, KPK datang ya enggak, kemudian intimidasi itu kan tidak benar. Tapi kalau hitung-hitungan begitu ya wajar-wajar saja kan pasti berhitung juga calon kita ini bagaimana, apakah bisa bersaing apa tidak gitu. Jadi kalau saya dengar dari teman saya juga jubir PKS ya, teman saya jubir juga Timnas Amin ex Mas Iqbal ya, alasannya seperti yang tadi, kita juga pengen dong maju katanya. Wajar saja kan, mereka pemenang di Jakarta, masa minimal nggak mengajukan lah, minimal mengajukan dulu lah, masalah nanti diterima apa tidak kan itu lain kedua lagi kan, masalah kedua. Tapi mereka paling tidak sudah berani mengajukan, itu sudah langkah yang tepat lah dilakukan oleh PKS. Dan yang paling tepat lagi, mereka kembali bersama kita berjuang memenangkan Pak Anies. Itu langkah paling tepat selanjutnya. Oke Pak Iwan, PKS ini kan sebenarnya yang udah seperti Pak Iwan bilang tadi, tidak bisa sendirian yang mengusung Anies Iman. Karena sudah ada 18 kursi, cuma butuh 4 kursi lagi untuk mengusung satu nama sendiri, itu kan untuk mengusung calon sendiri. Nah itu kan yang partai politik yang terdekat dengan PKS yang sudah menyatakan dukungan untuk Pak Anies itu ada PKB dan Nasdem. Tapi kan dengan munculnya nama Sohibul Iman ini,
maaf, seperti ada kesan tidak happy nih PKB. Nah, menganggap ada manuver-manuver PKS yang dilakukan PKS untuk mengusung Anies berduet dengan tokoh PKS ini membuat partai kerjasama dengan partai lain seperti tertutup gitu Pak. Ini kalau Pak Iwan melihatnya reaksi yang agak tidak happy dari PKB ini bakalan menolak diajak masuk koalisi Anies atau bakalan ada obrolan-obrolan lebih lanjut negosiasi politik yang bakalan ada muncul nanti Pak? Kalau kita lihat Mas Surya ya, jadi kan kita bisa dibilang detik politik kita ikutin. Kebetulan kan kita kenal sudah lama sama PKB juga, ya, jubirnya juga lama, kemudian elit-elitnya juga kita lama bersama gitu. Sampai hari ini tidak ada kesan seperti itu. Karena bagaimana legonya PKS mendukung Caimin, calon presiden loh. PKS itu kerja nggak dapat apa-apa loh. Jadi luar biasa kan? Tim pemenangan saja bukan dari PKS, ya. Jadi itu harus dihargai juga bagaimana besarnya PKS dan bagaimana mendukung PKB tanpa pamrih. Padahal orang berpikir PKS dengan PKB tidak mungkin bersatu kan dari dulu. Nyata-nyatanya PKS itu mendukung total PKB. Jadi tidak mungkin juga lah, tidak sepadan lah ya. Saatnya sekarang tidak kepikiran juga mungkin teman-teman PKB dengan hal seperti ini artinya jadi marah atau ngambek gitu. Enggak. Saya lihat itu tidak ada. Karena jasa PKS pun mendorong Caimin itu luar biasa. Luar biasa sekali 2024 itu kan saya bersama tiap hari ya. Jadi itu luar biasa lah Mas Surya. Jadi tidak logik juga seperti itu. Pak Iwan, ini kan PDIP kan yang berada perolehan kursinya yang di DKI Jakarta itu kan berada di bawah PKS. Nah, dengan PKS menyebut mengusung nama Anies Iman, itu PDIP sempat mengatakan bahwa kita PD kok masih bisa nego. Nah, dalam konteks PDIP sendiri, apakah Pak Iwan setuju dikatakan bahwa duet Anies Iman ini belum final? Atau nanti baru kelihatan mendekati waktu-waktu pendaftaran nanti? Betul Mas Surya. Jadi memang kalau sistem kepartean itu kan mengusulkan dulu semua siapa calon sama wakil, kemudian rembukan. Nah, nanti akan dipelajari itu elektabilitasnya, kemudian kapasitasnya, kecocokannya untuk pemenangan ya. Ini bisa mendorong pemenangan nggak? Suka apa tidak suka ya. Untuk kita belajar dari 2024. Kantong-kantong suara Pak Anies itu kan di daerah Jakarta Timur, Selatan, sama Pusat. Jakarta Utara dan Barat itu dikuasai oleh PDI. Ya, secara politis memang wakilnya paling bagus itu dari PKS. Tapi secara taktis, ya suka apa tidak suka juga kita harus sebutkan bergabunglah dengan PDI kan begitu wakilnya. Ya, itu secara taktis. Tapi nanti keputusannya tetap elit-elit politik. Ya, ketua partai nanti berembuk, ya kita relawan Anies tadi ya kembali ke ini aturan pertama, kita adalah relawan Anies, bukan relawan wakilnya kan seperti itu. Jadi siapapun sebenarnya wakilnya, kita akan dorong sekuat tenaga. Seperti itu, Mas ya. Ya, ini kita berbicara dari koalisi yang lawan di Pilpres dulu ini Pak Iwan ya. Kita bicara tentang Golkar dan Gerindra. Itu kan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa kita lihat saja nanti. Nah, begitu juga Gerindra yang menganggap 2 bulan menuju pendaftaran ini semua masih bisa terjadi. Ini kan ada kode-kode nih istilahnya nih Pak Iwan. Ini sebagai relawan Anies sendiri, apakah Pak Iwan merasa Anies masih terbuka bekerja sama dengan Koalisi Indonesia Maju misalnya Pak? Ini kan yang misalnya nanti kalau misalnya Anies diusung dengan Kaisang, apakah Pak Iwan setuju nanti? Ya, jadi kalau terbuka ya, pertama tadi terbuka dengan Koalisi Indonesia Maju, antara Pilpres dan Pilkada itu tidak berhubungan. Di daerah itu kan tergantung nilai-nilai daerah itu. Ya, tidak ada lagi itu yang Koalisi Indonesia Maju, kemudian Koalisi Perubahan, itu tidak ada lagi di daerah. Karena tadi melengkapi 20%. Nah, kemudian nilai-nilai daerah.
Jadi sebenarnya bisa saja nanti Gerindra ya bisa masuk kembali juga ke koalisi Pak Anies. Begitu juga Golkar, kan melihat juga nanti. Kalau seandainya yang kita lihat calon yang terkuat maju ke Jakarta itu Pak Ridwan Kamil. Tetapi ada risikonya, apakah Golkar mau? Karena Ridwan Kamil di Jawa Barat dengan penduduk DPT hampir 40 juta, itu Ridwan Kamil tertinggi. Sedangkan di Jakarta, itu kan jawarannya Pak Anies. Ya kan? Apakah Persija mau menerima Persib untuk masuk? Kan begitu kan? Nah, risikonya begitu. Nah, itu nanti berhitung. Kalau seandainya Pak Ridwan Kamil nggak jadi ke Jakarta, artinya kan lawannya Pak Anies ini kita nggak lihat yang kuat. Seperti itu, Mas. Jawabannya. Jadi, kalau nanti seandainya tidak yang kuat, bisa saja semua partai ke Pak Anies. Itu biasanya partai kan begitu. Biasanya nanti dukungnya ke yang kuat. Nggak ada lagi, umpamanya calon yang nggak kuat, ya bisa saja. Kita lihat beberapa pilkada itu hampir semuanya itu partai mendukung satu calon kan. Seperti itu. Bisa-bisa nanti jadi lawan kotak kosong. Bisa. Jadi Pak Iwan, relawan sendiri memang ada melihat kemungkinan bahwa Pak Anies ada lawan kotak kosong nanti, pasangan Pak Anies nanti? Apapun bisa terjadi, ya bisa saja. Ya kalau seandainya nanti semua partai mendukung Pak Anies, ya kan seandainya ya, kita seandainya saja. RK itu tidak jadi dengan pertimbangan politik ya strategik Golkar tidak memberikan Ridwan Kamil ke Jakarta seandainya. Ini kita berandai-andai saja. Nah, artinya siapa lagi lawannya Pak Anies? Ya kan peringkat kedua itu kan Ahok. Kalau seandainya Ahok itu ditarungkan di Medan, Sumatera Utara, maka siapa lagi lawannya Pak Anies? Hampir nggak ada kan? Nah kalau nggak ada, mau nggak mau partai itu akan mendukung yang kuat. Seperti itu logikanya. Tapi nanti kalau seandainya Ridwan Kamil maju di Jakarta, kemungkinan itu Golkar sudah pasti, Gerindra itu pasti merapat ke Golkar kan seperti itu. Nah, PSI mungkin ya seperti itu. Tapi pernyataan PSI juga hari ini terbuka untuk mendukung Pak Anies juga. Nah, jadi sangat cair juga nanti semua. Nah, bagaimana dengan Saudara Kesang? Tentunya pasti akan dipertimbangkan semua yang tadi. Penerimaan juga kan. Kapasitas, apakah beliau sudah memenuhi kapasitasnya? Macam-macam lah. Ya, nanti kita kalau soal itu nanti kita lihat nanti elit politik untuk memutuskannya. Yang jelas relawan itu mendukung Pak Anies untuk menjadi Gubernur DKJ 2024. Begitu Mas Surya. Pak Iwan, ini beberapa analis mengatakan bahwa ada kemungkinan beberapa pihak ingin menutup peluang Anies di Pilkada Jakarta agar tidak punya panggung politik di Pilpres 2029, katanya seperti itu. Nah ini kalau ada nggak sih relawan berbicara dengan Pak Anies atau Pak Anies yang berbicara dengan relawan soal strategi-strategi menghadapi kemungkinan penjegalan Pak Anies di Pilkada Jakarta? Nah kalau Pak Iwan sendiri tanggapannya soal upaya penjegalan karir politik Pak Anies ini gimana Pak? Ya kalau kita itu positive thinking saja ya. Karena presiden yang terpilih ini juga kan Pak Prabowo. Ya. Pak Prabowo itu kan seorang patriot. Ya, beliau itu seorang militer yang tentunya bukan politisi murni. Ya, beliau itu patriot yang dibesarkan oleh TNI. Ya, kita paham betul Pak Prabowo itu pasti untuk demi kepentingan bangsa tidak akan melakukan hal-hal yang tidak memenuhi etika seperti itu harapan kita. Jadi kita nggak berpikir bahwa Pak Prabowo akan melakukan penjagalan-penjagalan. Karena Pak Prabowo itu pun di 2017 adalah pendukung utamanya Pak Anies juga kan. Seperti itu. Dan rekam jejaknya Pak Prabowo kita tidak melihat seperti itu. Jadi kita nggak pernah membicarakan. Dan kita hanya berpikir bagaimana kita membangun kota Jakarta. Bagaimana Pak Anies membangun kota Jakarta. Mengembalikan program-program ya, mengembalikan program-program seperti
kita tahu sendiri kunci yang sudah diberikan oleh Pak Anies kepada warga Kampung Bayam yang seharusnya mereka sudah bisa tempatin, tapi oleh Jakpro di bawah kepemimpinan PJ Gubernur Heru itu tidak diberikan. Kasihan kan masyarakat kecil. Nah, Pak Anies itu kan sangat peduli terhadap masyarakat kecil. Ya kita lihat itu bagaimana Jack Linggo. Jack Linggo itu setelah ke Transjakarta yang keliling Jakarta cuma 3.500, masuk ke jalan-jalan kecil juga gratis. Nah, kemudian lansia. Ya, lansia itu diberikan selama Pak Anies itu 600.000 sebulan. Tetapi di zamannya Pak Heru itu dipotong jadi 300.000. Ini lansia pun banyak yang mengeluh. 300.000 itu kan sangat kecil. Apalagi kalau mereka itu bukan PNS ya. Itu benar-benar lansia yang tidak punya pendapatan. Itu sangat terasa. Apalagi yang paling utama itu kemarin kartu ini mahasiswa ya. KJM itu, kartu Jakarta Mahasiswa Unggulan. Itu ketika masa Pak Anies itu diberikan beasiswa kepada anak-anak Jakarta, KTP Jakarta yang tinggal di Jakarta, yang tidak punya kemampuan finansial, itu diberikan sebanyak 19.000. Di masa Pak Heru itu hanya diturunkan jadi 7.000. Bayangkan, itu 12.000 itu mahasiswa yang kemungkinan tidak melanjutkan pendidikan. Anak-anak Indonesia loh. Nah, ini nantinya tentunya akan dikembalikan kembali kepada porsinya dan diperbanyak tentunya kan. Nah ini yang kemarin dirasakan oleh warga Jakarta yang terdampak langsung, yang tiap hari datang ke rumahnya Pak Anies supaya Pak tolong maju ke DKI, kami merasa sangat ditinggalkan oleh Bapak seperti itu. Makanya kita relawan ya. Tadinya juga Pak Anies harus di nasional, tapi ini Jakarta memanggil ya, kita harus menguatkan Pak Anies untuk membangun Jakarta. Seperti itu maksudnya. Oke Pak Iwan, ini kita bicara seandai-andainya nih Pak. Kita seandai-andai nih ceritanya nih Pak ya. Akhirnya Anies Iman itu sukses daftar pilkada. Lalu diserang koalisi Indonesia Maju, mengusung nama besar lain yaitu Pak Ridwan Kamil. Nah, kan kalau dari kemampuan orang melihatnya Pak Anies dengan Pak Ridwan Kamil ini bisa dibilang apple to apple nih, sama-sama punya pengalaman yang sama gitu loh Pak. Nah, apakah relawan punya strategi untuk menghadapi koalisi besar penantang Pak Anies nanti? Ini kan karena masih cair nih, kita berandai-andai aja dulu Pak. Ya, kita berandai-andai dan berhitung kan begitu. Jadi kalau kita belajar dari Pilpres 2024, itu kalau tidak ditambah suara luar negeri, sebenarnya Pak Anies itu menang 300.000. Karena ditambah dengan suara luar negeri itu selisihnya hanya 3.000, ya sekitar itu 3.400. Hanya selisihnya sedikit sekali. Ya, jadi secara hitung-hitungan kita sudah menang ya dengan yang ada sekarang. Oke. Nah, kemudian kan kita sudah punya mesin yang baru berjalan ya, Pilpres itu. Relawan kita juga sangat banyak dan militan. Itu strategi kita terus ya, apalagi ditambah dengan PDI. Ya tentunya namanya bertarung pasti sedikit jegal-menjegal, itu wajar saja ya, tetapi selama itu institusional tidak dicari-cari ya nggak masalah ya, namanya main bola kan ada juga jegal-menjegal kan, tapi kalau jegalnya dari belakang bisa juga jadi kartu merah kan seperti itu kan, seperti main bola juga ya. Nah jadi kita juga berstrategi tentunya dengan kekuatan yang ada, partai yang solid, kemudian tim yang solid ya, kita yakin kita bisa memenangkan agar Pak Anies bisa menjadi gubernur Jakarta 2024. Begitu Mas Surya. Pak, ini sebagai penutup untuk menggarisbawahi obrolan kita pekan ini Pak ya, seberapa yakin Pak Iwan bahwa PKS tidak tergoda rayuan dari manapun dan pasangan duet Anies Iman ini berlanjut sampai pendaftaran Pilkada Jakarta Agustus nanti? Seberapa yakin Pak Iwan? Saya mengenal PKS ini cukup lama.
Ya, saya juga di partai itu kan hampir 30 tahun dan cukup sering bekerja sama dengan PKS. Waktu di Demokrat juga bekerja sama dengan PKS. Jadi karakternya kita tahu lah, ya, partai yang sangat militan juga, kuat di jaringan, ya, dan komit juga seperti itu. Dan suka kerja. PKS itu sebenarnya partai yang suka kerja sebenarnya. Ya, tinggal kerja itu kerja rajin itu. Nah, kalau soal PKS saya yakin, ya, karena kita kenal betul bukan hanya partainya, kita juga kenal pribadi orangnya. Jangan lupa PKS itu rata-rata isinya itu pendidik, Mas. Kalau Mas sudah perhatikan itu hampir semua itu pengurusnya itu dari Jakarta sampai daerah itu guru, dosen, ya, jadi sangat memegang etika juga. Itu sangat berpengaruh. Oke. Nah, kalau untuk Pak Sohibul, saya membebaskan saja karena partai itu ada 4, ya. Sementara ini kan 4 partai yang akan mengusung. Tentunya setiap partai itu mau menjadi calonnya, ya. Karena ada juga yang katakan, ya, PKS kan sudah ketua DPRD, masa wakilnya juga dia, gitu kan. Tergantung PKS mau ngasih apa enggak kan gitu. Ya sama aja lah kayak kita bagi-bagi inilah makanan, ya enggak. Bagaimana? Lu kan udah kenyang, ya kan? Sebagian lah gitu. Seperti itu aja sebenarnya. Tapi kan waktu bagi-bagi itu jangan marah-marah kan begitu. Waktu kita sama kita kan bisa dengan baik-baik, ya. Gitu. Jadi sampai ke sana nanti, Mas. Jadi pembicaraan mereka itu ya kemungkinan besar seperti itu, selain kapasitas, elektabilitas, mendorong untuk menang, ya kan? Tentunya nanti dibicarakan. Nah, nanti diputuskan. Kalau biasanya seperti itu. Nah, tadi pertama PKS saya yakin. Kalau Pak Sohibul itu belum, karena masih ada tarik-menarik 4 partai. Seperti itu, nego partai. Seperti itu, Mas Surya. Baik, terima kasih Pak Iwan Tarigan yang sudah bergabung dengan kita untuk berbincang banyak soal koalisi Anies manuver beruntun nih di pekan ini. Ya, sampai di sini saja Newsmaker pekan ini. Kita akan ketemu lagi di pekan depan di waktu yang sama dengan narasumber menarik lainnya. Sampai ketemu lagi, terima kasih.